Halo, perkenalkan nama saya Richard Setiawan dengan NIM 71200594. Pada kesempatan kali ini untuk praktikum 2 kita akan mengkonfigurasi VLAN dan VLAN trunking pada mata kuliah praktikum inline. Tujuannya di sini ada konfigurasi IP pada interface router dan switch. Kemudian konfigurasi switch dan router agar dapat diremote dengan telnet. Dan konfigurasi hostname untuk di router dan switch. Begitu juga untuk IP static di PC dan laptop atau di end device ya. Di sini kita juga akan melakukan pengamatan pada MAC table dan routing table yang terbentuk pada setiap printer di jaringan. Di sini sudah ada topologinya, ini untuk topologinya. Kita menggunakan paket tracer yang akan dikonfigurasi, lakukan diproduksi ABCDE, administrasi umum, dan ruang server aja. Oke, ini untuk teori singkat, untuk native VLAN, VLAN 10, VLAN 20, dan trunking ya. Di sini juga ada membuat nama VLAN. Di sini menentukan port sebagai VLAN. Jadi kita sudah membuat VLAN-nya. Kemudian port berapa yang akan dimasukkan ke VLAN itu caranya seperti ini. Bisa juga menggunakan range. Ini untuk trunkingnya. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah ada tabel pengelamatan jaringan yang bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita ke paket tracer. Kita menggunakan PC ini untuk mengkonfigurasi. Pertama kita mulai di router 1 dulu. Oh gini, ke sini dulu. Kita lihat apakah VLAN-nya udah. Oh ternyata di sini VLAN-nya sudah terkonfig ya, itu 10.003/25. Di sini juga 10.002/25 untuk VLAN satunya. Sekarang kita langsung ke router karena di sini udah sesuai di sini. 10.002 dan 10.003 default gateway-nya 10.001. Di sini masih merah. Kita set untuk default gateway-nya aja. Ini routernya masih mati. Kita harus hidupkan dulu di sini. Kita juga hidupkan untuk router yang di sini. Kita lihat masih proses booting. Ini juga masih proses booting. Aksesnya lewat terminal di PC. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Oke, sudah selesai. Now, enable kita hostnya kita ubah. Router administrasi umum. Sudah berubah. Kita juga berikan keamanan ya di sini, password. Begitu juga untuk di line console. Line console 0. Cisco login. Sip. Ini untuk di telnetnya nanti. Kita untuk aktifkan telnet seperti ini. Transport. Ini kalau kita mau lihat apa komen selanjutnya kita bukan transport input, apalagi misalnya telnet. Kayak gitu, password Cisco login. Exit. Kita sekarang lihat ini interface berapa. Interface gigabit 001 yang menjadi default gateway administrasi umum. Interface gigabit 001 IP at 10.0.0 10.001 slashnya /25 255.255.25. Kalau 24 itu 0, berarti kalau 25 dia 128 ya harusnya. 255. Berarti kalau dia prefix 25,
57. Kita lihat di sini di laptop. Ya, di sini harus 28 berarti benar. Terus 28. Oke. No shut. Exit. Selesai. Untuk di sini sudah nyala. Sekarang kita akan mulai mengeset di switch yang ada di produksi ini. Oh, kita ke ruang server dulu aja ya. Switch di ruang server. Biar ini sama ini selesai, baru kita ke produksi. Oke. Oh, di sini sudah terkonfig. Kita lihat di sini untuk ruang server. VLAN 1 10.01.18. Langsung berarti interface VLAN 1 IP at 10.0.1.18. Ini prefixnya 28. 255.240. No shut. Oke, sudah selesai untuk switch di ruang server. Ini nanti terakhir aja ya, karena di sini kita akan pakai inter VLAN routing. Kita sekarang bergeser ke produksi A. Console. Ini produksi A. Kita lihat lagi di sini. Kita buat VLAN-nya dulu. Setelah itu baru kita masukkan port-portnya ke VLAN-nya. Kita ke terminal. Kontek, kita buat VLAN 10. Sesuai yang ada di sini, produksi A, VLAN 10. VLAN 10, name-nya produksi A. Kita exit. Oh, di sini kita juga bikin sekalian ya, langsung buat VLAN 99 untuk native VLAN-nya. VLAN 99 manajemen, exit lagi, kita ke interface range FA01 sampai 10 ini ya. FA01 sampai 10, switch port, mode akses. Di sini. Switch port mode akses. Kemudian kita setting lagi switch port akses VLAN 10. Oke, selesai. Kita sekarang masuk ke interface VLAN 10. Kita tambahkan IP-nya. Ini mengikuti yang ada di sini ya. 10.0.0.194 255.255.255 prefix 27 berarti 224. Oke. Ini sebenarnya no share ini nggak perlu ya, karena di sini udah change state to up. Jadi kita udah masukkan IP di VLAN 10-nya. Sekarang kita ke VLAN 99-nya. VLAN 99. Kemudian kita IP add lagi 10.0.1.130. Prefix 28.240. Oke. Exit.
selesai untuk VLAN-nya. Untuk trunking kita nanti aja sekalian. Sekarang kita beralih ke switch B. Switch B, oke. Kita close terminal, oke. Cisco, enable Cisco. Switch produksi B, ya sudah di switch produksi B. Configure terminal. Kita buat lagi VLAN-nya, VLAN 20. Namanya apa? Produksi B. Kita bikin juga VLAN 99. Namanya manajemen. Sudah selesai. Sekarang kita memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Sama interface Fast Ethernet 1 sampai 0, 1 sampai 10 maksud saya, bukan 1 sampai 0. 1 sampai 10. Switch port mode access. Ini sebenarnya sama aja. Ini shortcut-nya atau ya sintaks singkatannya gitu. Switch port access, kemudian gini. VLAN, kita masukkan VLAN-nya. VLAN 20. Oke, exit. Sekarang kita ke interface VLAN 20. Kita masukkan IP-nya, IP add 10.0.0.130 prefix 27.224. Kita sekarang ke interface VLAN 99. IP add 10.0.1.131 prefix 28. Siap, nggak guna sih. Biasaan. Exit. Oke. Sekarang ke produksi C. Kita jalan-jalan ke tempat produksi C. Oke. Terminal. Oke. Cisco, enable Cisco, const. Sekarang produksi C kita buat VLAN 30. Name produksi C. VLAN 99. Name management. Oke. Sekarang kita masukkan portnya. Sama seperti tadi. Switch port modenya akses. Switch port akses. VLAN. Saya lupa ini. Akses VLAN. Ya benar. Oh, bukan VLAN 20 ini. VLAN 30. Oke. Exit. Kita masuk ke VLAN 30-nya, interface VLAN 30, kita masukkan IP-nya 10.0.1.2. 255 titik. Prefixnya berapa? 28 berarti 240. Oke, sekarang kita ke VLAN 99. VLAN 10.0.1.132. Prefix 28 juga. Oke, exit. Untuk C selesai, sekarang ke E dulu baru D, karena di D ini banyak ya. Oh, ntar mana paket tracernya? Ke E, konsol. Exit, terminal lagi, oke. Cisco, enable Cisco. Oke. Lakukan hal yang sama. VLAN. VLAN berapa ini? Produksi E, VLAN 40. Name produksi E.
VLAN 99, name management, exit, interface rank 0 1 sampai 10. Kita tentukan modenya mau apa. Yes. Mode akses. Aksesnya mau yang digunakan untuk apa ini? Kalau kita mau lihat menunya bisa di sini. Switch. Switchboard. Nah ini akses. Nah akses VLAN. Mau VLAN berapa yang ada di settingan akses atau di mode akses. Ini diproduksi E berarti VLAN-nya VLAN 40. Oke, exit. Nah, kita masuk ke interface VLAN 40-nya. Kita masukkan IP-nya 10.0 10.0.0.226 255 prefix 27 berarti 224. Oke, sekarang kita ke interface VLAN 99 IP add 10.0.1.133. Oke. Oh iya. Prefix subnet maksudnya belum masuk. Titik 240 ya kan, prefixnya 28. Oke, exit. Oh iya tadi. Kita lihat nih di telnetnya di line VDY 015-nya udah dikasih password belum ya? Kita cek pakai sioran ya. Oh udah ini di sini. Oke. Tadi kita sekarang ke produksi D. Produksi D, konsul. Oke. Terminal lagi ke Word. Ke ini dulu ya, VLAN 50 dulu atau VLAN utama di produksi D dulu. Kita bikin dulu VLAN 50 name produksi D. Ya, di sini ada lagi VLAN 40. VLAN 40 name produksi apa itu? Produksi E. VLAN 30 name produksi C. VLAN 20 name produksi B. VLAN 10 name produksi A. VLAN 99 name-nya manajemen. Exit. Kita sekarang masuk ke ini. Nah ini. Berarti ke VLAN 50 dulu. VLAN 50. IP. Oh, tar. Salah. Bukan ke sana dulu. Kita tentuin dulu. Interface RAM FA01 sampai 4. Oke, FA01 sampai 4. Itu switchboardnya mode akses. Switchboardnya aksesnya untuk VLAN 50. Oh, salah. Switchboard akses VLAN 50. Oke, exit. Kemudian untuk VLAN 40 fase Ethernet 05 sampai 8. Sama VLAN-nya VLAN 40. Kemudian 9 sampai 12. Itu untuk VLAN 30. Oke. VLAN 30.
9 sampai 12, 9.30. Kemudian 13 sampai 16. 13 sampai 16 itu sama lagi. Villain-nya villain 20 bedanya. Sit. Terus yang 17 sampai 20 itu untuk produksi A. Di villain 10. Sit. Oke. Sekarang kita memasukkan IP-nya. Ini yang dimasukkan tapi yang produksi D aja. Karena yang produksi A, B, C, E itu tadi udah dikonfigurasikan di switch masing-masing tempat produksinya. Interface VLAN 50. IP add 10.0.1.34 dengan prefix 28 berarti subnet max-nya 255.255.240. Oke. Selesai. Sekarang kita ke interface VLAN 99. Ini ya. IP add 10.0.1.133 prefix 28. Oke, sudah selesai. Untuk VLAN-nya sekarang udah selesai semua ya. Di sini. Ini kita cek nih, kita lihat dari sininya. Ada VLAN 1 yang udah defaultnya, VLAN 10 dan VLAN 99. Nah, itu juga bisa dilihat untuk device Ethernet 01 sampai 10, VLAN-nya VLAN 10, lainnya VLAN 1 untuk diproduksi A. Kemudian diproduksi B. Nah, ini VLAN-nya 20. Untuk VLAN 20 sudah terkonfigurasi, VLAN 99 juga. Oke, diproduksi C juga sudah, produksi E juga sudah. Nah, kalau kita mau lihat dari terminal juga bisa sih. Kita end dulu ke sini, kemudian show VLAN brief. Nah, ini kita bisa tahu port ini itu masuk ke VLAN yang mana. Nah, ini masuk ke VLAN 10. Ini masuk ke sini. Port ini masuk di VLAN ini. Atau kalau mau lihat IP ya seperti biasa, show IP interface brief. Nah, ini VLAN satunya nggak ada, VLAN 50 sama VLAN 99. Jadi sudah selesai untuk setting VLAN. Ini akses keamanan konsol, privilege sudah, layanan akses telnet. Oh ya, akses telnetnya kita setting ya. Transport input itu ya. Kita masuk lagi ke configure terminal. Line VDY 015. Transport input telnet. Oke. Exit. Kemudian ke sini. Line VDY 015. Trans Intel. Itu singkatannya dari transport input telnet. Kemudian ke sini. Line VDY 015. Trans Intel. Exit. Oke, ke B. Cisco configure line VDY 015 trans input telnet.
Sekarang ke switch A. Terminalnya oke. Line VDY 015 lagi, kita transport input telnet. Oke, exit. Sekarang udah berikan IP address di VLAN. Ini harusnya VLAN yang di sini tadi ya. Definisikan nama VLAN udah, setting port untuk masing-masing peruntukan. Berikan IP address. Sudah juga. Sekarang kita akan buat trunking port di setiap switch. Tambahkan sebuah host. Oh, ini sudah ya. Di topologinya udah ada. Dan ini udah disetting juga ada IP-nya. Sekarang kita mulai untuk trunkingnya ya. Di sini berarti ini merupakan tempat bukan tempat sih, jalur trunking di sini. Ini trunking juga. Ini trunking ya, ini trunking semua sih. Di sini sebenarnya ini ada dua ya. Ini Ether channel sebenarnya. Tapi untuk saat ini kita gunakan salah satu jalurnya aja. Antara Fast Ethernet 023 atau Fast Ethernet 024 untuk di trunking. Oke. Kita mulai dari produksi E ya. Kalau kita lihat lagi cara men-setting trunking itu ada di sini. Harus setting mode trunk. Ini di interface atau di port berapa yang akan digunakan untuk mode trunking ya. Dan di sini juga switch portnya switch port trunk. Nah, di setting native VLAN-nya itu pakai VLAN berapa. Ini kita gunakan di VLAN 99 yaitu VLAN management. Dan trunknya itu kita memperbolehkan VLAN berapa aja yang bisa lewat di trunk itu. Kita gunakan all, jadi semua bisa lewat. Interface gigabit 0 orange ya. Interface gigabit 01 sampai 2. Switch port mode trunk langsung berubah semua, langsung up semua. Switch port trunk native VLAN 99. Kita lihat lagi switch port trunk native VLAN 99. Switch port trunk dan switch port trunk allow VLAN all. Oke, udah selesai untuk di apa ini untuk switch di produksi sekarang di produksi D. Sama. Nah, di sini ada blocking gigabit Ethernet 01 on inconsistent local VLAN. Nah, di sini ada mismatch ya. Jadi VLAN native-nya itu berbeda atau local VLAN-nya. Jadi kita set di sini. Nanti kalau udah di set semua native VLAN jadi 99, nanti akan ini inconsistent port type itu nantinya akan kembali normal gitu, kembali seperti yang karena di sini kan settingnya beda native VLAN-nya. Nah, ini native VLAN mismatch discovered on gigabit 01. Nah, di sini. Karena di sini native VLAN-nya udah 99, di sini belum, masih default-nya. Sekarang kalau kita ubah exit interface train gigabit 01 sampai 2 switch port mode trunk. Oke, switch port trunk native VLAN 99. Nah, di sini kan port unblocking, port consistency restore. Nah, native VLAN-nya di gigabit 01 ini sudah sama antara di sini dan sini. Switch port trunk dan allow VLAN all. Kita exit. Kita sekarang pindah ke sini, ke produksi C.
Nah, di sini sama lagi blocking, inconsistent VLAN. Nanti pasti muncul lagi mismatch native VLAN ini. Interface gigabit interface LAN gigabit 01 sampai 2. Mode terang, switch spot terang native VLAN 9. Switch spot restore switch spot terang low ya, terang low VLAN all exit. Terang ke B ini gigabit 01 sama kita bukan gitu. Di sini saya menggunakan FA023 untuk trunkingnya ya. Yang FA024 kita nggak pakai dulu karena itu kalau dipakai dua-duanya jatuhnya pakai Ether channel. Trunkingnya beda lagi. Sekarang kita di switch produksi B. Interface gigabit 01. Switch port mode terang. Switch port terang. Salah. Switch port terang. Native VLAN 99. Kita ulang aja. Switch port terang native VLAN 99. Switch port terang low VLAN all. Oke, sudah unblocking. Sekarang kita masuk ke FA023. Interface FA023 switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99. Terang, kemudian switch port terang yang boleh itu apa aja. Switch port terang low VLAN all. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bergeser ke produksi A. Ini yang gigabit 01 sama FA023. Ini ke sini belum dulu. Ini konsisten lokal VLAN lagi ya, belum di set soalnya ya. Interface FA023 dulu aja. Switch port mode terang. Switch port terang. Native VLAN-nya 99. Switch port terang. Switch port terang. Hello. VLAN all. Oke, sudah selesai. Sekarang ke gigabit 01. Switch port mode terang. Switch port terangnya native VLAN 9. Switch port terang low VLAN all. Oke, exit. Selesai. Sekarang kita ini udah hijau. Sekarang kita bergeser ke router 0. Terus konsol. Di sini kita pakainya inter-VLAN routing. Masuk terminal, oke. No. Enable config, kita set host name-nya router server. Kita kasih dulu password Cisco. LAN console 0 juga sih. Password Cisco login dan LAN VTY 015. Kita transport input telnet supaya bisa di remote dengan telnet. Passwordnya Cisco juga. Kita exit. Kita masuk ke interface gigabit 01 dulu yang merupakan default gateway dari ruang server.
IP add, kita lihat di word-nya lagi, ruang server 10.01.17, detik 0.1.17 dengan prefix 28, ya 28, 25.25, no shut. Oke. Sekarang ke gigabit 00 yang merupakan interface dari semua VLAN yang di sini, dan kita menggunakan gateway, bukan menggunakan sih, kita menyeting gateway dari sini itu di sub interface gigabit 00 ini. Jadi kita menggunakan sub interface, dan itu biasanya dikenal dengan inter VLAN routing. Interface gigabit 00 kita hidupkan semua dulu biar nanti otomatis hidup. Oke, sekarang exit. Sekarang interface gigabit 00.10 untuk VLAN 10 untuk produksi A. Dan kalau kita bingung bisa pakai ini ya. Nah itu encapsulation, apalagi .1Q, apalagi lanjutannya VLAN berapa yang mau dipakai. Nah ini kita set to produksi A, di sini juga gigabit 010, maka ini 10. Kita mau bingung cari apa lagi ya di sini. Oke. IP add. Kita lihat. Produksi A 10.01.93. 10.0.193. 10.0.0.193. Prefixnya 27. 255, 255.254. Oke, exit. Sekarang gigabit 0/0.20 dengan 00.10.20 incap.20 IP add untuk 20 itu 129. Prefixnya 27. 224. Ya benar 224. Dan exit. Prefix gigabit 00.30. 30 itu produksi C berarti ya. Oh iya. Subnet masknya belum. Produksi C itu 28, berarti 240 belakangnya. Sekarang kita ke interface yang E ya. 00.40 incap. Tik 225. 10.00.225 prefix 27. 255. Dan terus gigabit 00.50. Encap lagi. IP add 10.01.33, 10.0.1.33, 255.255.255.240. Oke.
Oke, sudah selesai. Exit and show run. Ini sudah passwordnya yang ini terenkripsi. Karena kita pakainya enable secret. Jadi langsung terenkripsi. Nah, ini udah kelihatan kan kalau di sini. Ini sub interface untuk VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, 50. Untuk 01 untuk gateway dari ruang server. Ini modenya akses. Nah, yang ini nggak terenkripsi ya. Oke, sudah. Mungkin kita save aja copy biar kalau mati nggak. Mari set copy run start. Oke. Sudah selesai. Tambahkan sebuah host. Sudah. Sekarang kita melakukan ping ya untuk mencoba amat. Baru kita mengamati MAC table. Kita hapus dulu tuh biar nggak menghalangi. Paling gampang kita ping dulu dari laptop ke gateway-nya. Apakah berhasil? Berhasil. Kalau itu berhasil, seharusnya semuanya lancar. Hasil dari sini ke sini coba. Berhasil, hapus biar nggak banyak-banyak. Ini sama aja kayak ping ya. Dari sini ke sini, berhasil juga. Sini ke sini, hasil. Sini ke sini, hasil. Coba lagi biar jelas. Ini ke sini, fail, sukses. Karena baru awal kan MAC table-nya itu masih ARP kalau nggak salah. Jadi fail dulu awal-awal biasanya. Ini ke sini, fail. Nah, yang ini masih fail. Dari sini ke sini coba. Sukses. Ini produksi E ya. Produksi E IP225. Ini sudah benar. Dari sini ke sini coba. Sukses. Sini ke sini. Sukses. Sini ke sini. Sukses. Sini ke sini. Sukses. Sini ke sini. Sukses. Sini ke ini ke sini. Sini ke sini. FA05 kita lihat di sini. Salah. FA05 itu masuknya di produksi E. Udah benar. Berarti ada masalah antara di laptop atau di sini. Ini sudah hijau, harusnya aman. Coba kita dari sini ke sini. Fail. Dari sini ke sini. Berarti laptopnya ini sepertinya. Atau ada cara konfigurasi dari mana? Oke, tunggu. Tadi kita kan
Untuk ping dari laptop di sini ke semuanya gagal. Kini kita sudah tahu kenapa gagalnya. Bisa dilihat di sini untuk IP-nya, desktop IP configuration, dia pakainya 10.000.141. Coba kita lihat di produksi E. Produksi E, nah, blok IP-nya 224. Ini. Network address-nya 224. Jadi nggak masuk di VLAN 40 dong. Bukan nggak masuk di VLAN 40 sih, nggak sesuai network address-nya. Jadi makanya dia gagal ngeping. Kita ubah aja sekarang dengan prefix 27. Kita lihat di sini aja. Ini kan di sini 230. Kita pakai aja 231. 231. Nah, ini harusnya sudah berhasil. Kita coba ke sini. Sukses. Kita coba ke default gateway-nya. Juga sukses. Coba dari sini ke sini. Sukses juga. Sini ke sini. Sukses. Jadi di sini ada kesalahan setting IP ya. Kita udah ganti. Ini menjadi 231. Dan sudah berhasil. Oke, mari kita lanjut lagi. Kita sudah selesai mengeping semua. Ini berarti tandanya udah berhasil ya. Di sini juga udah hijau-hijau, udah kedip-kedip, ini udah berhasil. Kita ping tadi udah berhasil. Sekarang kita amati MAC table. Kita cek aja dari sini. Show MAC table. Show MAC. Show MAC trace table. Nah, di sini udah muncul semua VLAN 1, VLAN. Ini 50, ini yang kita coba cek ke switch yang lain yang di sini. Tapi ada 02 di sini. Nanti VLAN mismatch. Kita cek dulu aja show MAC. Ini berarti device-device yang sudah lewat dan MAC address-nya sudah disimpan di sini. Tadi ada VLAN mismatch. Coba kita cek di ini show VLAN. Coba. Show VLAN brief. Kita lanjut aja ya. Lakukan ping dari yang lokasinya berjauhan untuk alamat VLAN yang berbeda. Hasil perintah show VLAN brief, show interface trunk yang berjauhan dan untuk alamat VLAN yang berbeda. Kita coba. Ini kalau untuk alamat VLAN yang sama berhasil ya. Ini kan VLAN 10 berhasil. Ini VLAN B, salah. Ini VLAN 20, ini VLAN 20 juga. Ini VLAN 30, VLAN 30. Hasil, oke. Untuk yang berjauhan. Kalau ke gini, ke sini masih berhasil sih A ke C karena ini kan sudah lewat gateway jadi berhasil.
Ini kalau yang dari sini ya, dari sini ke sini, nah ini gagal. Karena ini satu VLAN-nya udah berbeda, dan gateway-nya nggak bisa meroutingkan, karena ini kan ke sini, sedangkan nggak ada yang terhubung ke sini Mas. Ini mungkin kalau ke sini, ini di trunk juga, baru ini bisa berhasil ke sini. Sementara kita masih ke ruang servernya, ini belum di set. Ini yang VLAN-nya sama tadi sudah berhasil ya. Sekarang di setiap switch, produksi ABCDE show VLAN brief, seperti yang tadi saya lakukan. Show VLAN brief dan show interface trunk. Show VLAN brief. Nah ini muncul port ini masuk di VLAN mana, nomor VLAN-nya berapa, nama VLAN-nya apa. Ini port 1 sampai 10, dan juga kita coba show interface trunk. Nah ini native VLAN di port fast Ethernet 023 pakai encapsulation ini yang .1Q tadi, statusnya trunking dengan native VLAN 99. Nah ini VLAN yang diperbolehkan tidak aktif, VLAN spanning tree. Sekarang kita coba lihat yang di produksi B. Masih mismatch ya. Show VLAN brief sama show interface trunk. Nah, oh ini di gigabit 02-nya nanti VLAN-nya masih 1, makanya dia mismatch. Sekarang kita set aja. Interface gigabit 02. Apa tadi switch spot trunk native VLAN 99. Nah, sudah terunblock. Kita ceknya bisa dari sini ya. Kita coba aja. Show interface trunk lagi. Nah, udah berubah kan 99. Oke, sekarang kita cek yang sini. Cisco enable Cisco show VLAN brief. Ini sama 1 sampai 10. Show interface trunk. Nanti VLAN-nya udah, statusnya trunking, sama juga kayak yang di sini semua. Kita cek yang ini dulu. Ini sudah, ini di sini juga ada VLAN, terus akhirnya ke unblock version. Cisco enable Cisco show VLAN brief, harusnya sama, nggak jauh berbeda, karena port yang di set kan juga sama. Cuman bedanya di VLAN-nya, dia masuk ke VLAN mana. Ini yang tadi pakai switch. Kita masuk ke interface-nya, kita switch port mode access itu, kemudian kita masukkan ke VLAN mana. Interface trunk, ada VLAN-nya udah sama juga. Rangka ini, yang ini cukup rumit ini. Show VLAN brief. Nah, ini keset semua ya, nggak sampai semua sih. Produksi A, Ethernet 17, 20. Produksi B, 13 sampai 16. Produksi C, 9, 12. E, 5 sampai 8. D, 1 sampai 4. Nah, VLAN manajemen. Kemudian show interface trunk-nya. 01, 02 nanti VLAN. Nah, gigabit 02. Oh ini nggak aktif nih berarti kayaknya. In spanning tree kan berarti ini di blok, sepengetahuan saya ini blok, jadi lewatnya sini. Di sini kan non. Oke. Itu ya mungkin begitu aja untuk materi ini ya, untuk konfigurasi VLAN dan VLAN trunking, dan juga ada inter VLAN routing. Demikian penjelasan dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.